Das mumet solusinya Gunung Kawi. Kan. Tuh. Kan. Makin tergoda nanti netizen tuh. Apalagi nanti banyak bermunculan testimoni. Ada sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang di luar nalar kita, yang seharusnya mungkin nggak terjadi, tapi ini terjadi sama Ruben, betul, akhir-akhir ini. Nah, lagi rame di... Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu viral, gosip artis, hingga konten-konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari ramalan Denny Darko yang direkam sekitar 7 tahun lalu, dan kini kembali viral karena dianggap berkaitan dengan kondisi Ruben saat ini, perkembangan terbaru mengenai gugatan hak asuh anak, hingga ramainya pembahasan soal Gunung Kawi yang ikut menyeret nama Ruben dalam berbagai opini netizen. Yang menarik, di tengah bergulirnya berbagai isu tersebut, justru semakin banyak potongan video lama yang kembali bermunculan dan memancing beragam spekulasi dari publik. Benarkah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada rangkaian peristiwa yang akhirnya saling terhubung setelah bertahun-tahun? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Tweet nih, gara-gara pergunung kawian ini, nih muncul price list. Ya salah price list. Price list menu-menu kalau kamu berkunjung ke 1 ekor. Oh ini nih kambing. Tumpeng sapi nih 25 juta. Iyo yang tadi tuh ya. waktunya makan. Saat makan. Liwet coy. Coy. Jadi lapar coy. Saat makan ya. Ayo kita makan. Ya seperti yang saat ini terjadi ya, Tuhan memakai mungkin para netizen ya untuk menegur kamu dan cicikmu ya untuk kesalahan yang telah kalian lakukan ya. Dia itu elemen siapa yang akan membayar cicilan rumah. Dan ini itu akan terus berjalan. Sama seperti Argo yang tidak akan berhenti. Dan saat itu tidak dibayarkan, bisa saja jika ternyata ini melibatkan pihak ketiga seperti bank, maka tentu saja pembiayaan ini akan ada dendanya. Nah saya kurang tahu itu apa, tetapi hal seperti ini. Cong siapa Cong? Siapa Cong? Nggak ada itu asumsi doang lah. Cong siapa Cong? Dengan kayak gini, ya, dengan berita beredar, aku harus mengklarifikasi, ya. Kita buka dulu dari postingannya Ruben ya. WK. Ini serunya kita kalau lagi makan bareng. Ada aja ulahnya Nia dan Cici yang selalu saling ngadu ke ayah. Belum selesai cerita tapi udah ketawa WK. Oh, dokumen di 18 Oktober 2025 ya. Hampir setahun yang lalu jam 17.16. Ciki-ciki. Play. Kebanyakan ketawa. Iya, kebanyakan ketawa. Bukan, Cici kan ayah. Ayah Cici kali ini. Kita lihat di CCTV ya. Ayah sih ke Nia. Ayah tahu. Dia ketawa. Beda sih feel-nya. Ibu-ibu kenapa, Bu? Belum sampai setahun padahal ya. Iya. Nggak bekas apa-apa. Hah? Nggak bekas apa-apa. Bersih. Ya. Kan apanya? Gara-gara Yusitan. Enggak, itu Leo. Ada tisu basah. Boleh gak sih? Ya. Akhirnya mama ngerti gitu. Kenapa kemarin waktu pertemuan di bandara netizen banyak yang yuyur yang nggak gitu katanya gitu. Iya. Oktober, belum ketemu Oktober lagi kan buat setahun ini. Masih ketemu Juli gitu, Juni lah kemarin tuh ya. Udah se-awkward itu. Ya jujur gitu ya. Apa mau kita flashback dulu yang kayak gimana awkwardnya? Boleh. Nih. Sorry guys. Jangan gitu dong, Bang. Bang, cek. Ampun dulu Bang. Oh.
Ya, sangat ya. Yang ini ya. Iya. Sangat 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 sangat. Sangat hangat sekali, waduh. Ya jujur sih kalau kita boleh berkomentar, berpendapat itu kalau di-compare sama yang ini ya Beda. sangat ya 185 juta derajat giga rupiah dolar berbeda gitu. Iya. Tapi di sini dapat banyak dukungan ya dari para netizen. Salah satunya ada dari artis juga nih, Kak Mona Ratuliu ya katanya Bismillah yang terbaik ya Ben katanya. Dibalas juga Kakak Bismillah Kak. Karena tinggal menghitung hari lagi. Ya. Tanggal 15 sidang apa namanya pertamanya. Tunggu aja, kawal aja, jangan bosan dulu. Tanggung sudah mau babak final gitu ya. Kita kasih lagi. Just Ini ada story yang dipost sama Ruben, ada Onyo. Kenapa nih? Ceki-ceki. play. Waktunya makan. Saat makan. Liwet coy. Coy. Jadi lapar coy. Saat makan ayah. Ayo kita makan. Lagi kerja dia. Coy, kok ngiler, coy, ngeliwet. Enak itu. Ngeliwet beliau. Aduh, bisa kali 2 porsi kemarin itulah ya. Jadi ngiler pagi-pagi udah ngiler, mohon maaf ya gitu. Nih, nextnya dari Fajar Yin Yang. Ada yang panik nih ye. Gugatan hak asuh anak Ruben Onsu sudah diajukan ke pengadilan. Siapa yang panik memang ya? Siapa? Ceki-ceki. Play. Netizen Indonesia harus tahu ya. Aduh. Ada yang ketar-ketir. Gugatan hak asuh anak oleh Ruben Onsu sudah dimasukkan ke pengadilan. Katanya sih tanggal 15 Juli nanti sidangnya akan dimulai. Semoga ya. Semoga hak asuh ketiga anaknya Ruben Onsu jatuh kepada Ruben Onsu, biar mereka bisa bahagia. Bang Ruben yang tulus hatinya baik juga bahagia. Tenang, tenang, bahagia. Kita sebagai netizen Indonesia harus selalu mengawalnya. Dan kita doakan bersama semoga hak asuhnya jatuh ke tangan Ruben Onsu. Yang mendukung Ruben Onsu komen amin ya. Nantang dia mah. Nantang dia mah. Salam kompak netizen Indonesia. Oh, nantang dia udah kayak kampanye presiden netizen. Dapat 1112 komentar yang ya amin semua isinya. Dori Novita. Amin, gak usah lagi transfer 200 juta per bulan. Iya sih, jadi gak usah transfer gitu kan, haknya dipindahin gitu. Jadi dia yang ngurus langsung direct gitu ke sekolah, ke sini, ke situ. Lagi yuk. Cus. Nih dari Teteh Andreas, ceki-ceki. Play. Buat pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya, atau mungkin fans beratnya si Endah, coba lihat video ini. Oh. Dibawa sih ini mah ke persidangan nih. Sudah dilihat ya, sudah diamati ya.
apa yang dia lakukan itu dia lakukan secara live. Dan apa yang saya utarakan dan bicarakan live itu bukan fitnah, itu benar apa adanya. Tahu kok dia berpacaran, tahu emang lagi cinta-cintanya, tapi juga bisa membatasi, apalagi di depan anaknya. Itu tidak fantas, apalagi dilihat banyak publik, dilihat banyak orang, itu tidak fantas, apalagi sampai kayak, maksud gue apa sih? Lagi birahi boleh, tapi lihat waktu, situasi dan kondisi ya. Jadi jangan sembarangan, apalagi ditonton banyak orang dan anaknya sendiri. Itu tidak boleh dan tidak fantas. Gimana? Buat kalian para pecinta dan pendukung fans-fansnya si Endah masih bisa mengelak? Buat pendukung ini bisa nggak tahu ya, menurut keyakinan Mama kacamata awam ya, ini mah kita ya, nanti people yang lebih paham boleh bantu jelasin, bisa dibawa tuh sebagai bukti yang kalau nggak salah ada alasan yang apa yang nyebut kalau ruang tinggal di sananya itu tidak kondusif gitu dan sebagainya gitu, bisa dibawa juga ke KPAI gitu. Tapi komentarnya masih ada yang nanya, aduh Mama Cika, terus salahnya di mana? Sama-sama sendiri kok. Hey, Ning nikah dulu. Biar clear semuanya. Dibales, ya dipertontonkan ke publik katanya. Ini orang apaan sih? Iya, itu kan belum halal. Apalagi itu di depannya tadi ada anaknya loh. Iya, Mama Cika, udah kayak nama tepung kamu, tolonglah. Makanya benar tuh kata Teteh Andreas tadi kan tidak fantas. Tidak fantas gitu ya. Apa nih? Kakak Norma Rogue, ceki. Play. Ini lagi nih si Wendy nih ya, dia bikin di medsos ya, dia bilang apa, silakan aja kalau mau boykot ya, kita nggak takut ya, karena rezeki itu datang dari Tuhan. Ya benar Wendy, memang rezeki itu datang dari Tuhan ya, tapi cara Tuhan memberikan rezeki kepada kita umatnya itu Tuhan memakai cara ya biasanya Tuhan tuh memakai cara ya mungkin melalui netizen ya, karena kan kalian itu affiliate ya. Nah yang membeli produk-produk yang kalian tawarkan itu siapa? Kan netizen ya. Jadi kamu itu punya rezeki karena campur tangan Tuhan melalui para netizen. Jadi sehingga netizen membeli produk-produk yang kalian jual di affiliate kamu ya. Jadi jangan ngomong kayak gitu ya. Jadi kalau Tuhan itu nggak suka dengan orang sombong ya. Jadi Tuhan juga bisa mengambil harta kamu melalui caranya Tuhan juga ya, seperti yang saat ini terjadi ya. Tuhan memakai mungkin para netizen ya untuk menegur kamu dan cicikmu ya untuk kesalahan yang telah kalian lakukan ya. Jadi jangan bicara seperti itu. Jangan tetap tinggi hati ya, tetap rendah hati ya. Kalian itu udah salah ya. Jadi kita ini netizen juga tidak seenaknya ya, tidak semena-mena terhadap kalian gitu loh ya. Karena kita sangat tahu banget gitu ya. Kalian ini benar-benar aja selalu membuat gebrakan-gebrakan terus ya. Jadi jangan deh ngomongin seperti itu. Itu namanya terlalu umbar kesombongan ya. Sekali lagi nih saya kasih tahu, Tuhan tidak suka dengan orang sombong ya. Tuhan bisa mengambil harta kalian itu sangat mudah, tinggal membalikkan telapak tangan Tuhan, habis kalian semua ya. Jadi jangan lagi seperti itu. Stop, jaga nih mulut ya. Mulut diam aja deh ya. Mendingan diam, masuk ke kamar, kamu berdoa, minta maaf sama Tuhan ya. Oke ya Wendy ya. Dan juga untuk Cici SW ya, mungkin dia ikut-ikutan juga kali ya sama adiknya ngomong seperti ini ya. Oke, bye-bye. Kena banget sumpah. Kakak Norma kena banget. Ngomongnya halus, pelan, tapi celep gitu ya, sumpah bener banget ya, lewat perantara netizen, perantaranya lu judesin. Iya kata perantaranya, gua nggak mau ngasih lagi rezekinya, selesai urusan. Iya, mau ngasih lewat mana, perantaranya lu judesin gitu. Nanti dibelokin ke yang lain loh. Bener. Kalau ini apa nih, ada ramalan sepertinya ya. SW akan kehilangan pekerjaannya. Ramalan dari Darko nih, yang udah yang kena mulu gitu tarotnya. Jeki. Arwenda itu malah kehilangan semakin banyak.
pengikut dan juga orang-orang yang tadinya bersimpati. Dan akhirnya ini akan mencederai brand dirinya, diri sang CEO juga. Nah, saya ingin katakan begitu karena kita juga belum memasukkan elemen yang lainnya, yaitu elemen siapa yang akan membayar cicilan rumah. Dan ini itu akan terus berjalan. Sama seperti Argo yang tidak akan berhenti. Dan saat itu tidak dibayarkan, bisa saja jika ternyata ini melibatkan pihak ketiga seperti bank, maka tentu saja pembiayaan ini akan ada dendanya. Nah, saya kurang tahu itu apa, tetapi hal seperti ini tentu saja juga akan membuat, ya itu tadi, ini semua itu sepertinya harus segera dilakukan. Saya duga begitu, sehingga kalau tidak dilakukan, ini kan siapa yang akan berkewajiban membayarnya? Nah, ini kan jadi hal yang akhirnya membuat pembicaraan yang seharusnya ini dibicarakan dengan lebih tenang, ini jadi mungkin terburu-buru untuk diselesaikan. Sangat disayangkan. Tapi untuk kali ini ya, saya nggak tahu mau menyalahkan siapa. Tapi tentu saja saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Sarwenda bahwa yang paling dirugikan tentu saja adalah anak mereka berdua ini. Tapi betul tadi yang dikatakan bahwa sangat mungkin jika ternyata nanti publik ini melihat hal ini terus kemudian lebih banyak mendukung Ruben Onsu, dan akhirnya saya nggak tahu hakim di sini akhirnya memandang sesuatu yang ya mungkin nggak bisa dipandang selama ini, atau ternyata Ruben Onsu kemarin kan saya nggak kepikir loh ya Ruben ini bisa menemukan video di itu kan 12 ya yang Gio makan mie ya kalau nggak salah. Nah, saya nggak kepikiran nanti akan ada apa lagi setelah ini yang akan membuat Komnas Perempuan dan KPAI ini malah akan mempertanyakan atau memberikan sebuah penilaian yang akan lebih berat kepada Ruben untuk bisa menerima hak asuh anak. Jika Sarwenda itu malah biasanya yang udah tepat gitu kan, baca tarotnya tepat arahnya kemana gitu. Yang udah Yang gitu. udah. Cuman kok ini rada serem ya, karena apa? Karena berurusan sama bank gitu. Iya loh, bener baru kepikiran juga, iya cicilan rumah gimana? Ya bang mah gak mau tahu gitu kan. Lu macet ya sini sita gitu. Ya salah, mas harus ngontrak itu. Mau nyeng-nyengin kita apa? Coba tolong. Nih dari user lagi ya user sekian lah ya. Jejak digital bikin merinding katanya. Ruben Onsu diramal masa depannya oleh Denny Darko. Ini 7 tahun yang lalu. Bisa kita lihat lah potongannya lah. Iya, masih ada juga kok di YouTube juga. Ruben, siap kamu mau diterawang masa depannya oleh Denny Darko? Aduh, mules deh gue kayak gini-gini nih. Alemong. Alemong Ruben. Oke. Masih kayak Anwar Ruben ya sumpah. Ruben, ada sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang di luar nalar kita, yang seharusnya mungkin nggak terjadi, tapi ini terjadi sama Ruben betul akhir-akhir ini. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kita bilang kalau percaya nggak percaya, tapi saya sarankan sebaiknya nggak percaya karena sebenarnya ini nggak pernah ada. Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang percaya. Nah, ini kartu kalau benar nanti kartunya memang itu, ini adalah kartu The Hermit. Orang yang bijaksana, orang yang mencari tentang ilmu yang dia merasa dirinya itu selalu kurang dan dia mencoba untuk mencari kebenaran di sana. Nah, saya kira Ruben ini bisa melihat bahwa sebenarnya apapun itu, apapun maksud orang itu nggak mempengaruhi apapun yang Ruben sekarang sedang alami. Betul? Iya. Apa kira-kira yang kemarin itu terjadi sebenarnya? Ya apa sih yang seperti yang udah saya cerita-cerita sih gitu. Hal-hal yang memang dibilang saya tuh orang yang paling gampang nepis gitu. Apa sih. Tapi ini benar-benar kejadian dan nyata. Dan memang tidak hanya saya, istri saya itu adalah orang yang selalu berpikiran positif atau apapun. Paling ini. Tapi kalau ini emang benar-benar dengan mata kepala kita langsung. Yes, tapi itu nggak menyebabkan sesuatu kan? Karena selama ini Ruben dan istri selalu berpandangan positif bahwa yang penting kalau kita ini percaya kepada yang positif ya nggak ada yang selain. Betul. Ruben, dapat aja lagi. Ini 7 tahun yang lalu bisa dipastikan ya. Nih, kalau Santi Pepe pengen nonton full-fullannya. Tuh, di yang judulnya Penasaran Denny Darko punya titipan buat Ruben tuh di channel MNC TV Rumahnya Dangdut tuh 7 tahun yang lalu tuh tepatnya di 16 November 2018. Iya. Komentarnya nih, aku datang dari masa depan, neng nong apa neng nong. Lah kok disusun jadi makin nyambung ya? Iya. Kebetulannya tuh begitu. Iya. Yang bikin wadidawnya tuh disusunnya sama jejak digital gitu, bukan yang baru-baru dibikin sekarang gitu loh. Iya. Tolong. Jadi kalau mau dibilang settingan gitu ya. Kejauhan sih. 7 tahun yang lalu loh. Kasih lagi. Cus.
Ya salam, nemu apa lagi si Mungil nih? Ini screenshotan yang kemarin mau ke Gunung Kawi, ini udah ada press list sajen guys. Siapa tahu mau ikut. Wah, nanti kita meluncur ke akunnya, tapi kita lihat dulu ceki-ceki. Play. Lagi rame di tweet nih gara-gara pergunung kawian ini. Nih muncul price list. Ya salah, price list. Price list menu-menu kalau kamu berkunjung ke Pesarean Gunung Kawi. Tuh, di sini sih aku lihat paling mahal tuh ya. Tumpeng sapi, wayang ruatan. Ntar kita lihat ya. Nih. 1 ekor sapi sajen. Yang paling murah nih ayam besek nih. Kayaknya ini dikit kali ya. Coba, kayaknya aku yang ini deh. Wayang ini nih. Enggak kenapa jadi milih? Kan maksudnya mau mereview gitu. Wah, ada nih gitu. Kenapa tiba-tiba jadi tertarik? Tolonglah. Wayang ruatan ini kayaknya ya. Mau nggak kita yuk patungan kita 25 juta pula? Enggak dong. Masa sampai 25? Ayolah guys, ada yang mau patungan? Nanti bagi-bagi kita nasi ini. Ini wayang ruatan ini. Cus lah ada yang mau. 25 mending ini gak sih? Aduh, cuy. 25 juta mending franchise es teh jumbo gak sih? Cari spot menarik. Nih komentarnya nih. Ini mah kalau gagal boncos kita Kak katanya. Coba meluncur ke akunnya. Felicia up nih meluncur. Cus. Nih kan Feli ngasih price listnya. Ini kita hanya mereview doang ya. Nggak ada tertarik kayak ini cocok harganya. Enggak. Kita buka dulu. Besar. Ini bener ya. Iya sih, bukan AI sih ini ya. Ayam besek. Terus tumpeng ayam. Oh, ini geng-gengan ayam. Ayam paling mahal ini 630. Tumpeng ayam hias isi 4 nasi kuning. Wow. Enggak ini. Oh iya, bukan rumah makan ini tuh ya? Bukan. Kambing. Ini tumpeng kambing ekoran. Ini paling mahal nih 2 juta 400. Ekor tuh ya? Iya kayaknya. Dibikin tumpeng gitu maksudnya. Telur paling mahal ini tumpeng telur sayur tumpeng. Sayur tuang 80.000. 1 ekor. Ini nih kambing. Tumpeng sapi nih 25 juta. Iyo yang tadi tuh ya. 1 black itu apa? 1 black minyak tanah. 1 drigen. Liter. Bukan. Kaleng. Oh, sekaleng minyak tanah. Apa? 1 kintal beras. Wayang kulit, wayang ruatan. Cuman ini fungsinya buat nanti prosedurnya gimana? Kebetulan kurang paham Mamang ya. Si pembuat list juga tidak menjelaskan gitu kan. Fungsinya apa, kenapa bisa semahal itu juga, heran juga, mahal juga ya. Cuman price list aja yang dia kasih ya. Iya, price list ya salah. Udah siap sajannya Kak katanya. Ini apa? Ricis, Jeko, Mama Momoyo segala macam lain. Nanti kopi ini? itu terlalu western gitu. Tolonglah. Ada americano tuh, lihat-lihat tuh. Iya mau Mamang americano. Nih liatin. Kalau cuman mampu tumpeng sayur, jinnya ketawa nggak ya kata? Enggak dong, masa apa namanya kasar begitu, gitu segitu tumpeng sayur berharapkan tidak fantas masa begitu, tolonglah. Apa kalau hewan kaki 4 apa balik modalnya lebih ngebut dari kaki 2 ya, tolonglah. Enggak. Karena kakinya lebih banyak gitu ya, jadi larinya lebih cepat apa gimana? Iya, enggak kalau punya budget segini gitu, maksudnya mending nggak tahu franchise es teh jumbo tuh berapa ya? 5 JT dapat nggak? 10 JT bisa dapat 2 tuh. Maksudnya lebih pasti aja. Memang belum menangkap aja itu prosedurnya gitu. Ngeluarin nggak nangkap Mamang. Coba tolong Santu People tolong bantu jelasin ya. Yang lagi viral guys. Das mumet solusinya Gunung Kawi. Kan. Tuh. Kan. Makin tergoda nanti netizen itu. Apalagi nanti banyak bermunculan testimoni. Masya Allah.
burung ya. Ini area yang apa kata si Lala tadi tuh yang untuk wisatanya. Wisata ritual. Das Mumet solusinya Gunung Kawi. Tolonglah. Yang lebih hangat atmosfernya, lebih ramai gitu. Soalnya patokannya burung-burung ini kan tadi tuh yang lewat-lewat ini. Tuh, jangan itu dong. Masalahnya yang mumet banyak. Ntar lama-lama tahan, lama-lama. Kayaknya nyoba boleh juga ntar begitu. Coba Itu di komen ada tuh apalah ini FYP isinya Gunung Kawi di saat aku jadi pengangguran kan. Nanti pasti mikir jadi pengangguran. Kayaknya nganggur di deket pohon yang tadi menarik gitu ya. 1, 2 simpen di dompet kan katanya. Ya salam netizen. Sekarang kalau ada yang menyakiti nggak usah dibales, langsung bawa fotonya ke Gunung Kawi biar jadi duit. Nggak gitu dong. Wah jadi tren baru nih. Singkat padat jelas jadi duit gitu. Iya loh tuh. Lari-lari aja sambil lari. Gak apa-apa sakitin gue terus, gue foto, gue jadiin loh. Gue ambil foto lu. Ampun. Jangan ya, karena pada akhirnya iya makasih udah ngingetin. Cuman ini konteksnya netizen tuh bercanda. Seru-seruan aja. Jadi netizen ini gimana caranya ngejaga case perkawian gitu. Tapi tidak dilaporkan gitu. Cari aman dengan caranya masing-masing. Gitu. Nggak abdul kita kalau nggak ada Bobby ini ya. Ada aja gebrakannya kali ini. Apa yang diomongin orang itu fitnah katanya gitu. Cigi-cigi. Play. Cong siapa Cong? Siapa Cong? Nggak ada, itu asumsi doang ya. Cong siapa Cong? Dengan kayak gini, ya, dengan berita beredar, aku harus mengklarifikasi, ya. Karena apa? Dan harus bertindak tegas bahwa apa yang orang-orang katakan itu fitnah. Cong siapa Cong? Udah Pak, itu fitnah, ya. Dan ini supaya ke depannya tidak merugikan anak-anak aku. Anak-anak aku kita udah lihat belum Bapak? Cong siapa Cong? Ini enak banget perannya, cuma cong siapa cong doang ya. Tapi kan Cong kan kalau katanya kan gak nyebut nama kalau kata PH-nya gitu kan. Bisa jadi dari film, bisa jadi dari novel gitu. Memang siapa Cong gitu kan. Oke, gak apa-apa gak nyebut nama. Dijabanin sama netizen, gak disebut nama tapi diserempet-serempet sama netizen ya. Tolong. Ya udah, sementara Mas segini dulu, next siapa nanti kita gas. Sekarang super thanks. Cus. Super thanks dari video kemarin 14 coy. Waduh, hatur nuhun pisan, terima kasih para Sultan santuy people. Yang pertama kita buka dari Wijaya Kris. Sudah lama nggak bahas CEO. Kita sibuk dengan terus, nggak ada habisnya dengan ini ya. Terus Gunung Kawi makin terkenal, tiket masuknya goceng aja biar makin rame. Jadi bocil-bocil pun bisa masuk, tolong lah. Fitri Utami. Thanks. Alia Faradina. Tutorial musyrik berjamaah. Aruni. Thanks. Asih Zulia. Absennya Bang, jadi pengen ke Gunung Kawi ini ngumpulin daun. Siapa tahu bisa jadi CEO. Bagi 3 lembar. Bercanda. Marsha. Terima kasih Mamang Nyonyo, semangat kontennya. Terima kasih juga udah nonton, semangat juga ya. Yanti. Maaf Nyomang, nontonnya putus sambung soalnya sambil kerja, sehat selalu. Semangat terus kerjanya, nggak apa-apa. Penting kerja dulu, kalau udah lowong baru nonton. Ya, Mama Ubis. Tapi Nyomang di GNKW itu emang ada sosok jin yang selalu berpura-pura mengaji untuk mengecoh kita yang tersesat dan serakah demi uang sesat katanya. Supaya mendengar lantunan ayat itu terkecoh kalau itu. Hanya sekedar membaca bukan untuk diresapi arti isi dan maknanya. Isi nice info. Baekhyun, terima kasih. Sangat seru kalau lihat channel ini. Terima kasih. Semoga betah ya. Gustin. Memang terlihat sepi kalau kita yang lihat, tapi para tumbil yang kerja Rodi itu bikin istana di situ pada nangis minta tolong. Waduh. Ya. Sabrin Farasya, thanks. Kopi pahit, thanks. MJU sekali-kali lah jadi Sultan Santuy. Terima kasih Nyonya dan Mamang yang masih mengorush. Terima kasih. Lastnya ditutup dengan kuning-kuning dari Letitia _DR. Titik doang. Wah, habis. Ya, teman-teman,
Setelah kita menyaksikan seluruh video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Seperti biasa, ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya senang kalau nanti kita berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Kalau saya melihat rangkaian peristiwa yang sedang dialami Ruben Onsu ini, jujur saya merasa bahwa hidup memang penuh dengan kejutan. Dulu mungkin tidak ada yang menyangka kalau rumah tangga yang selama bertahun-tahun terlihat baik-baik saja, akhirnya harus berakhir di meja persidangan. Bahkan sekarang persoalannya bukan lagi sekadar perceraian, tetapi sudah berkembang ke persoalan hak asuh anak, berbagai opini netizen, sampai muncul lagi jejak digital lama yang akhirnya dikaitkan dengan kondisi hari ini. Yang menurut saya menarik bukan ramalannya. Yang menarik justru bagaimana netizen selalu berhasil menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Begitu ada potongan video 7 tahun lalu yang terasa mirip dengan kondisi sekarang, langsung dianggap seolah-olah semuanya sudah diprediksi sejak lama. Padahal menurut saya, kita juga harus tetap menggunakan logika. Jangan sampai hanya karena ada beberapa bagian yang terasa cocok, kemudian kita menganggap semuanya adalah sebuah kepastian. Saya pribadi bukan orang yang terlalu percaya dengan ramalan. Saya lebih percaya bahwa kehidupan manusia dibentuk oleh keputusan-keputusan yang diambil setiap hari. Ramalan bisa saja terdengar cocok, tetapi belum tentu menjadi penyebab sebuah peristiwa. Yang menentukan tetaplah tindakan, pilihan, dan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Namun, saya juga tidak bisa menyalahkan netizen yang merasa merinding ketika melihat video lama itu. Karena memang kalau disusun seperti yang kita lihat tadi, kesannya seolah-olah ada benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Apalagi video tersebut memang dibuat bertahun-tahun lalu, bukan video baru yang sengaja diedit setelah kejadian terjadi. Wajar kalau kemudian banyak orang merasa penasaran. Tetapi menurut saya rasa penasaran jangan berubah menjadi keyakinan mutlak. Jangan sampai kita akhirnya lebih percaya dengan ramalan daripada kenyataan yang sedang berlangsung. Karena dalam kehidupan ini, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi perjalanan seseorang. Kemudian soal polemik hak asuh anak, saya benar-benar berharap persoalan ini bisa selesai dengan baik. Saya tidak sedang membela Ruben ataupun pihak lainnya. Yang paling saya pikirkan justru anak-anak. Sebab dalam setiap perceraian, yang paling berat biasanya adalah anak-anak. Mereka mungkin tidak memahami seluruh persoalan orang tuanya, tetapi mereka merasakan perubahan suasana, perubahan kebiasaan, bahkan mungkin tekanan dari pemberitaan yang terus-menerus muncul. Menurut saya, siapapun nanti yang mendapatkan hak asuh, semoga keputusan itu benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kemenangan salah satu pihak. Karena ketika sidang selesai, kehidupan anak-anak itu masih akan terus berjalan. Mereka tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal lain yang menurut saya juga perlu menjadi perhatian adalah bagaimana media sosial sekarang mampu memperbesar sebuah persoalan. Kadang satu potongan video berdurasi beberapa detik bisa menjadi bahan perdebatan berhari-hari. Bahkan orang yang tidak tahu awal ceritanya ikut memberikan penilaian. Inilah yang menurut saya perlu kita sikapi dengan bijak. Jangan mudah mengambil kesimpulan hanya dari potongan video. Kita tidak pernah tahu konteks lengkapnya. Bisa jadi yang viral hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Lalu mengenai ramainya pembahasan Gunung Kawi, saya melihat fenomena ini lebih kepada bagaimana media sosial bekerja. Sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada, bisa tiba-tiba menjadi viral hanya karena dikaitkan dengan isu yang sedang hangat. Setelah itu muncul berbagai komentar, meme, bahkan jandaan yang akhirnya membuat topik tersebut semakin ramai. Kalau saya sendiri, saya lebih memilih untuk berhati-hati dalam menyikapi hal-hal seperti ini, karena pembahasan yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, maupun hal-hal di luar nalar seringkali menjadi sangat sensitif. Jangan sampai hanya demi mengejar viral, kita justru ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Saya merasa masyarakat Indonesia ini unik. Kadang sebuah isu berkembang bukan karena fakta baru, tetapi karena komentar-komentar netizen yang kreatif. Dari satu video, bisa muncul ratusan teori. Ada yang masuk akal, ada juga yang benar-benar di luar dugaan. Sebagai penonton, kita tentu boleh menikmati berbagai konten yang beredar. Tetapi alangkah baiknya jika kita tetap menyaring informasi yang kita terima. Jangan semua langsung dipercaya, jangan juga semua langsung ditolak. Cari informasi dari berbagai sudut pandang, agar penilaian kita lebih seimbang.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa orang-orang yang sedang menjadi sorotan publik tetaplah manusia biasa. Mereka bisa salah, bisa mengambil keputusan yang kurang tepat, tetapi mereka juga memiliki keluarga dan anak-anak yang mungkin ikut membaca komentar-komentar di media sosial. Karena itu saya berharap kita semua bisa tetap menjaga etika dalam berkomentar. Kritik boleh, tidak setuju juga boleh, tetapi tidak perlu sampai menghina atau mendoakan hal-hal buruk. Saya rasa itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Terlepas dari semua polemik yang sedang terjadi, saya percaya waktu akan memberikan jawabannya sendiri. Cepat atau lambat, semua fakta akan terungkap melalui proses yang sedang berlangsung. Kita tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena sedang ramai diperbincangkan. Sebagai penonton, kita sebenarnya tugasnya cukup sederhana, yaitu mengikuti perkembangan informasi dengan kepala dingin. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah termakan narasi yang belum jelas sumbernya, dan jangan sampai ikut menyebarkan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kalau memang nanti ada perkembangan terbaru mengenai sidang, mengenai hak asuh anak, atau bahkan muncul fakta-fakta baru yang berkaitan dengan berbagai isu yang sedang beredar, tentu kita akan bahas lagi bersama-sama di channel ini. Kita akan mencoba melihatnya dari berbagai sudut pandang dan memberikan reaksi secara kritis tanpa harus menghakimi siapapun. Sekali lagi saya tegaskan bahwa semua komentar yang saya sampaikan di bagian akhir ini adalah pendapat pribadi saya, bukan untuk mengarahkan opini publik, bukan juga untuk menyudutkan pihak tertentu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan bagaimana saya mencoba memahami rangkaian peristiwa yang sedang ramai dibahas. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian bagaimana? Apakah video lama yang kembali viral itu memang hanya kebetulan? Apakah kalian termasuk orang yang percaya bahwa itu hanyalah jejak digital yang kebetulan relevan dengan kondisi saat ini, atau justru kalian memiliki pandangan lain? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan sangat senang membaca berbagai sudut pandang dari teman-teman semua. Siapa tahu ada informasi yang mungkin belum sempat kita bahas pada video kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Analisis Sengit dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap kritis, tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi, dan sampai bertemu lagi di pembahasan yang tentunya tidak kalah menarik.